Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN praktek pembelajaran tatap muka di kelas 11 dengan materi menganalisis sifat pendudukan Jepang. Ini adalah formulir saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas, silakan. Siap, gerak. Gerak tempat, gerak. Siap, gerak. Oke, silakan, ayo. Kita menggunakan hand sanitizer ya. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Baik, Ketua. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Silakan untuk memimpin doanya. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik. Ibu akan lakukan presensi ya atau absen kalian hari ini. Akmalanya ada? Hadir. Azara, duduk. Amelia, Nasriani, duduk. Nirma, Sintina, sakit Bu. Sakit ya. Tulis Marifat. Oke, berarti hari ini ada teman kita yang sakit ya. Ya, kita doa semoga teman-teman segera diberi kesembuhan ya. Sehingga dia bisa bertemu lagi dengan kita belajar seperti biasanya. Baik anak ibu, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, ada satu yang ingin ibu sampaikan kepada kalian. Seperti biasa sejarah ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik, ibu akan memberikan kalian penyemangat hari ini seperti yang pernah disampaikan oleh tokoh proklamator kita, Insinyur Soekarno. Satu kata-kata mutiaranya, kata-kata yang memberikan kita motivasi untuk belajar. Yang ibu dengar itu adalah perlu kalian ingat ya, perlu kalian ingat sebagai seorang peserta didik. Belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Baik, untuk selanjutnya ibu akan menampilkan PPT pada kalian. Di sini nanti kalian akan diperdengarkan sebuah lagu nasional. Jadi mohon didengarkan dengan komitmen ya. Oke, kita mulai.
Udah jelas ya aturannya ya? Oke, udah jelas. Oke, Ibu lanjutkan. Nih, kita minggu ini melanjutkan materi yang sama dengan minggu lalu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Dan minggu ini kita mempelajari tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Kalau kita lihat di sini ada dampak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Baik, persepsi yaitu pelajaran minggu lalu. Saya, Bu. Oke, silakan Irfan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang singkat dari tahun 1942 sampai 1945. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri. Oke, nah ini semua ya. Bagaimana kedatangan Jepang ke Indonesia, kemudian apa propaganda Jepang yang mereka lakukan terhadap Indonesia. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ada bisa tolong Ibu? Oke, Pak Vito. Pada penjajahan Jepang, masyarakat Indonesia pada masa kini. 4. Dapat menyimpulkan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 5. Dapat menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar manusia, ya, anak manusia yang tubuhnya kalau kita lihat sangat memprihatinkan, ya, sehingga tulang-tulangnya itu nampak. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, berarti mereka kekurangan makan, ya, kurang makan. Akibatnya jadi kurang gizi, ya. Ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Jadi segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Dari penyebab tadi akhirnya akan menimbulkan dampak, ya. Dampak apa yang ditimbulkan dari yang terjadi pada peristiwa ini. Kalau pada kita, dampak pendudukan Jepang. Oke, untuk memperjelasnya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah tayangan video. Para pemuda dan orang dewasa Belanda dan pribumi dibujuk, ditangkap paksa dan diangkut dengan truk. Mereka kemudian dikirim ke berbagai lokasi kerja di Indonesia maupun di negara lain. Jumlah yang terhimpun sekira 4-10 juta orang. Banyak dari mereka yang mati mengenaskan, kelaparan, kedinginan, sakit, disiksa, dibunuh, dan sebagian menjadi santapan binatang buas. Oke, dari gambaran itu sudah jelas ya bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia sangat prihatin terhadap apa yang pernah dilakukan oleh penjajah ketika itu. Oke, kita masuk ke dalam materi kita. Dampak pendudukan Jepang di bidang politik. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Menurut kalian, apa dampak dari pemberandalan pers, kemudian partai politik pada era penjajahan Jepang? Dan kita tahu pada masa itu Jepang mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Kemudian Jepang menghapus sistem politik era Belanda. Kemudian Jepang membatasi pergerakan politik masyarakat, membrandel yang namanya organisasi partai politik dan pers. Selanjutnya, Jepang juga melakukan struktur pemerintahan dibuat disesuaikan dengan keinginan Jepang. Tetapi pada masa Jepang itu benar-benar dibatasi, benar-benar dicabut izinnya, jadi tidak diperbolehkan lagi. Kenapa dibatasi oleh Jepang? Karena Jepang menginginkan apapun yang dilakukan Jepang itu tidak diekspos, ya, tidak diekspos oleh rakyat Indonesia. Dan apa dampaknya bagi kita? Kita tidak mengetahui berita apapun tentang
situasi ketika itu. Jadi jembatan penghubung kita ketika itu pers. Ketika jembatan penghubung itu diputus oleh Jepang, akhirnya kita tidak mengetahui bagaimana kita mengetahui situasi di daerah lain, atau bagaimana apa rencana-rencana dari pemerintah ke depannya. Oke, kita masuk ke dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, gambar itu menunjukkan Guru sedang mengajar, Bu. guru sedang mengajar. Berarti ini situasinya di sekolah ya. Ya, ketika sedang menimba pendidikan di bangku sekolah itu pada masa pemerintahan Jepang. Jadi pada masa itu yang dilakukan Jepang adalah mewajibkan pelajaran bahasa Jepang. Jadi diwajibkan pelajaran bahasa Jepang. Yang awalnya bahasa Belanda, tapi ketika Jepang masuk dan Jepang anti terhadap Barat termasuk Belanda, bahasa Belanda tidak diperbolehkan lagi digunakan mulai saat itu pada masa pendudukan Jepang. Kemudian yang kedua, menurunnya jumlah sekolah era Jepang. Menurunnya sekolah era Jepang. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bersekolah, otomatis pikirannya menjadi terbuka, ya kan? Pengetahuannya menjadi bertambah, dan itu tidak diinginkan oleh Jepang. Jepang hanya menginginkan apa yang menjadi tujuan dia ke Indonesia itu terpenuhi. Apa yang menjadi tujuan bangsa Jepang di Indonesia? Yaitu untuk memenuhi keinginan dia. Keinginan dia apa? Untuk memenuhi kebutuhan perang dia, gitu. Bukan untuk kemajuan pendidikan Indonesia, ya kan? Nah, makanya ketika Jepang datang ke Indonesia itu sekolah-sekolah itu dibatasi jumlahnya. Kemudian yang ketiga, menurunnya jumlah sumber daya manusia terdidik di Indonesia. Otomatis dari berkurangnya jumlah sekolah, otomatis menjadi sumber daya manusia itu ikut berkurang. Kenapa anak yang sekolah menjadi sedikit? Akhirnya banyak anak yang buta huruf, ya kan? Nggak tahu apa-apa. Mereka dikatakan bodoh ya. Kalau orang bodoh kan orang yang bisa dibodoh-bodohi oleh orang pintar. Nah, itulah tujuan Jepang ketika itu. Nih, kita lanjut ke dampak di bidang ekonomi. Gambar itu menerangkan tentang bagaimana kondisi rakyat Indonesia ketika pendudukan Jepang. Sangat memprihatinkan keadaannya, sangat miris bagaimana rakyat Indonesia dengan sumber daya alam yang kaya, tapi mereka kelaparan di negerinya sendiri. Yang pertama, eksploitasi. Eksploitasi ini apa? Pengambilan secara besar-besaran. Pengambilan secara besar-besaran. Apa yang diambil? Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Untuk apa? Iya, untuk kebutuhan perang Jepang juga. Akhirnya apa? Terjadi krisis pangan, ya. Setelah itu Jepang juga di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan menurun drastis. Kenapa? Karena pada sebelum Jepang, pada masa pemerintahan Belanda, perkebunan dan peternakan pertanian Indonesia itu sudah hampir dikatakan bisa berkembang. Bahkan kita bisa mengekspor hasil perkebunan kita seperti kopi, seperti teh, rempah-rempah itu. Kan kita tahu ya, rempah-rempah adalah satu barang yang laku dijual di pasaran Eropa dengan harga yang tinggi. Karena orang Eropa memang menginginkan yang namanya rempah-rempah. Ya. Tapi pada masa pemerintahan Jepang itu semua dipangkas habis, ditebang habis, digantikan oleh padi dan jarak. Di bidang sosial budaya, oke, kita tanya dulu. Gambar nomor 1 menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Oke, Zara. Sekere itu apa? Oke. Membungkukkan badan 90 derajat ke arah matahari terbit karena menurut kepercayaan Jepang, kaisar Jepang itu keturunan dari dewa matahari. Oh, oke. Benar ya jawabannya ya. Ini adalah kalau kita lihat gambarnya, penduduk sedang membungkukkan badan 90 derajat ke arah matahari terbit. Ya. Bagi orang Jepang, Tenno atau kaisar itu memiliki posisi atau kedudukan tinggi. Jadi harus dihormati dengan cara menundukkan badan.
Kemudian yang gambar nomor 3. Tanaman apa itu? Daun jarak. Daun jarak. Ada di sekitar kita? Ada. Jumpa yang merupakan daun jarak tuh mungkin di pekalongan rumah kita pun ada ya. Oke. Daun jarak. Kira-kira apa gunanya di orang Jepang dulu? Sekarang ayo siapa yang tahu? Oke. Pengaruhnya bagi kita sekarang Bu, kalau untuk pemerintahan Jepang, tanaman jarak digunakan sebagai pelumas senjata. Iya, pelumas senjata. Oke. Kita kasih aplaus untuk Akmal. Baik, selanjutnya di bidang birokrasi dan militer. Chow Sang-in pengganti Volkart. Volkart itu sama seperti badan parlemen ya. Kalau kita sekarang DPR ya. Itu adalah wakil rakyat ketika itu. Jadi pada masa itu digantikan namanya menjadi Chow Sang-in. Apapun yang berhubungan dengan nama Belanda itu digantikan dengan nama Jepang. Chow Sang-in, badan parlemen atau badan perwakilan rakyat. Nah, ya, kemudian yang ketiga, peta cikal bakal organisasi militer. Oke, pertanyaannya dulu nih. Kenapa peta dijadikan sebagai cikal bakal organisasi militer? Kalau kita lihat peta ini apa? Pembela Pembela tanah air. Yang pada masa itu dipersiapkan sebagai pembantu prajurit perang apabila pasukan atau prajurit perang Jepang itu mengalami kewalahan. Ya, jadi yang maju selanjutnya adalah prajurit peta ini yang siap tempur melawan sekutu. Ya, di lautan Pasifik sana. Jadi kalau menurut kalian peta ini adalah cikal bakal organisasi militer di Indonesia. Apakah itu benar? Benar, Bu. Ada yang pernah baca literaturnya? Oke, apa? Nah, dari literatur yang saya baca, peta dikatakan cikal bakal organisasi militer, yaitu karena bekas tentara-tentara peta tersebut sudah diberi pemahaman akan aturan-aturan dalam militer, Bu. Kita tahu sekarang ya. Peta itu adalah bagian, kalau kita bahasa biologinya, embrio dari TNI sekarang. Oke, Ibu? Itu adalah gambaran seperti apa dampak pendudukan Jepang bagi Indonesia. Dan kalau kita ambil kesimpulannya, kedatangan Jepang itu memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia. Tetapi pada akhirnya akan menimbulkan kebencian bagi rakyat Indonesia. Oke, Uli, silakan. Mengapa kita diperbolehkan melibatkan sang merah putih dalam Indonesia Raya? Mengapa panjangan Uli? Oke, bagus Uli. Mengapa kita diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih? Diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih ya, itu pertanyaannya ya. Oke, ada yang ingin menjawab pertanyaan Uli? Saya, Bu. Oke, Nadia Safitri. Karena pada saat itu tujuan awal Jepang hanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang apabila Jepang diserang oleh sekutu. Iya. Bagaimana Uli? Oke, pertanyaannya dan jawabannya sudah disampaikan jelas? Jelas semua ya? Jelas. Jawabannya benar. Itu tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jelas semua ya? Jelas, Oke. Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di LKPD ini kalian Ibu bagi dalam 4 kelompok. Kemudian untuk minggu ini kita berdiskusi menggunakan tipe TSTS, di mana tipe TSTS ini to strike, ya artinya apa? Setiap kelompok tadi 2 nanti menjadi tuan rumah dan 2 sebagai pengunjung, ya. Jadi ada nanti yang bertamu ke rumah tetangganya, berarti bertamu ke kelompok temannya. Penilaian kita hari ini adalah penilaian diri, penilaian teman, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Oke, kalau kalian paham, kelompoknya sama seperti minggu lalu. Masing-masing ketua silakan untuk mengambil LKPD-nya. Oke, silakan kalian membentuk kelompok. LKPD udah Ibu berikan kelompok masing-masing. Bisa ya?
bekerja sama dengan kelompoknya menjawab tugas yang diberikan di atas. Setelah 10 menit nanti Ibu kasih instruksi, kalian akan bertamu ke rumah tetangga kalian. Baik, silakan anak Ibu untuk mengerjakan diskusi dengan kelompok kalian. Nanti hasil diskusinya kalian tuangkan dalam aplikasi ya. Oke, silakan untuk mengambil aplikasinya. Kartunya di depan, nanti kelompok. Oke. Baik. Siap berkunjung ya? Oke, siap berkunjung. Masing-masing kelompok berkunjung ke rumah tetangga atau kelompoknya. Ingat, ketika berkunjung kita mengucapkan salam, ya. Kemudian tolong tuan rumah menerima baik kedatangan dari tamu dan oleh-oleh yang diberikan oleh tamu. Tolong kalian terima dengan baik. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan berkunjung. Jadi kami memperoleh informasi tentang yang kami diskusikan. Jadi kami dari kelompok 3 di sini ingin membawakan oleh-oleh ke kelompok 4. Jadi dari kelompok 3 itu mengenai sosial budaya. Jadi terutama dalam bidang ekonomi, urusan sosial dan kebudayaan. Indonesia hingga kini dalam bidang militer adalah mewakili peranan militer dalam politik dan budaya Busido. Oke, gimana? Udah diterima oleh-oleh yang diberikan oleh tamu? Udah? Oke, kalau udah selesai, kalian akhiri ucap salam, silakan kembali ke Assalamualaikum. Di sela-sela diskusi. Breakingnya uji nyali juga ya. Uji nyali berupa pengetahuan kalian. Nanti akan Ibu berikan kalian bonus yang akan melengkapi mind mapping kalian. Sesuaikan dengan materinya ya. Siap untuk breaking? Siap, Bu. Oke, siap untuk breaking. Ibu kasih kalian berupa pertanyaan. Ada yang tahu nggak peninggalan bangsa Jepang yang sampai sekarang kita jadikan destinasi wisata di Sumatera Barat? Bu. Semua nunjuk ya. Oke, giliran kelompok 3 sosial budaya. Sosial budaya. Oke, apa jawabannya? Goa Jepang, Bu. Goa Jepang. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk silakan ambil bonusnya di depan. Yang mana? Yang berhubungan dengan sosial budaya. Oke, terima kasih. Oke, udah. Oke, sekarang saatnya kalian mempresentasikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu dampak kependudukan Jepang selama di Indonesia, terutama dalam bidang politik. Untuk pengertiannya yaitu dampak dalam bidang politik adalah pengaruh negatif dan positif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia selama kependudukan bahkan hingga saat ini. Jadi selain dampak negatif, selain dampak positif, masa kependudukan Jepang di Indonesia juga memberikan dampak negatif untuk rakyat Indonesia. Kedua, contohnya ada gerakan 3A, ada gerakan anti barat, ada sendebu atau badan propaganda, bendera merah putih boleh dikibarkan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi untuk kedua poin ini pada masa sebelumnya, yaitu pada masa penjajahan Belanda, untuk bendera merah putih dan bahasa Indonesia tidak diperbolehkan. Seperti yang kami katakan tadi, untuk masa kependudukan sebelumnya itu masa kependudukan Belanda, untuk pengibaran bendera putih dan penggunaan bahasa Indonesia itu belum diperbolehkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Ada yang dipertanyakan? Ada yang bertanya? Jelas? Oke, jelas. Untuk presentasi kelompok 1 kita katakan berhasil dan kita kasih aplaus. Oke, silakan Akmal. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kelompok 2 jangan mau kalah. Ayo, silakan perwakilannya mempresentasikan. Baik, perkenalkan nama saya Dedi Christian. Saya perwakilan dari kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami di bidang ekonomi. Jepang beranggapan bahwa wilayahnya di Asia Tenggara sangat penting sebagai sumber bahan mentah industri maupun perang. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Ekonomi perang yang berarti kepemerintahan Federal Jepang ingin menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia untuk menopang kegiatan perang. Dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu sistem ekonomi di masa Jepang itu memang untuk mendukung kepentingan Jepang dalam menghadapi perang Jepang Timur Kaya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baiklah, sampai sini hasil presentasi kami. Cukup sekian. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus ke kelompok 2. Ya. Oke, untuk kelompok 3 silakan perwakilannya mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Imelda MS. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, kami berasal dari kelompok sosial budaya. Dampak yang akan saya presentasikan sekarang adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang sosial dan budaya. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang sosial budaya. Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat yang dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Baik, segitu saja yang dapat saya presentasikan dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silahkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan tonari bumi? Tonari bumi adalah suatu sistem kemasyarakatan yang dibangun oleh tentara Jepang dengan tujuan utama yaitu memperketat kontrol dan pengawasan terhadap masyarakat Indonesia. Ada lagi? Oke, tunggu. Oke. Jelas ya? Oke, Baik, atas pertanyaannya terima kasih dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
Selamat pagi semuanya, saya Mika Magdalena perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendiskusikan tentang perubahan militer sebagai dampak pendudukan Jepang sampai saat ini. Jepang pada saat itu memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk bisa terlibat dalam perang Pasifik dengan cara membujuk masyarakat Indonesia untuk ikut melawan pihak musuh. Pihak musuh yaitu Belanda. Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi semi militer yang diantaranya pertama Seinendan. Seinendan itu barisan pemuda. Yang kedua Keibodan. Keibodan itu barisan pembantu polisi. Yang ketiga Fujinkai yaitu barisan para wanita. Sekian dari kami. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi saya ucapkan terima kasih. Oke, kita silakan terus teman-teman. Presentasi untuk semua kelompok ya. Baik, Anak Ibu, untuk diskusi kita udah menyelesaikan dari 4 kelompok. Dan sekarang Ibu akan memberikan reward kepada kelompok terbaik dan kreatif ya. Kelompok kreatif dan kelompok terbaik. Oke, siapa kira-kira kelompok yang dikatakan terbaik untuk diskusi kita hari ini? Oke, untuk kelompok terbaik Ibu putuskan kelompok apa? Oke, Ibu akan memberikan kalian kenang-kenangan terindah. Mohon diterima. Oke, sekarang untuk kelompok kreatif ya, kreatif dengan hasil mimpinya. Kira-kira kelompok terbaik karena dia menggunakan IT. Ini kelompok siapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 Ibu putuskan menjadi kelompok kreatif. Oke, silakan maju untuk mendapatkan penghargaan berupa Oke, terima kasih silakan. Oke, selanjutnya kita akan evaluasi ya. Selanjutnya kita evaluasi. Sebelumnya Ibu persilakan kembali ke tempat duduk semula. Untuk evaluasi kita hari ini kita menggunakan gadget kalian. Semua bawa gadget ya? Bawa. Silakan kalian keluarkan gadget kalian. Kita memanfaatkan teknologi modern zaman sekarang. Jadi untuk belajar pun kita bisa menggunakan
kali ini ya, terbukti dengan kalian mampu menyelesaikan kompetensinya. Oke, untuk yang Pemuncak dikasih lewat, silakan maju ke depan. Siapa tadi? Azara. Oke, Azara silakan. Oke, Bu kasih tiket tur ke Bali selama 1 minggu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Azara. Baik, terakhir kesimpulan dari materi kali ini. Kesimpulan materi kali ini siapa yang akan menyimpulkannya? Oke, Emma, silakan Emma. Kesimpulannya adalah bahwa selama masa kependudukan Jepang ada dampak positif dan ada dampak negatif di beberapa bidang, misal di bidang politik, militer, sosial budaya, maupun di bidang ekonomi. Oke. Itu ya. Oke, tangan Ibu semuanya. Terima kasih hari ini kalian adalah anak-anak hebat. Sekali lagi Ibu sampaikan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan Ibu akhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua. Silakan ketuanya. Bersiap. Berulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran selanjutnya kalian akan mempelajari bagaimana bentuk perlawanan bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia yang ada di muka kita. Ibu akhiri.